Kita bersatu dalam doa. Terima kasih Tuhan atas anugerah berkat-Mu yang kami rasakan di pagi hari yang indah ini. Kami beroleh nafas kehidupan yang daripada Tuhan. Dan kami anak-anak-Mu datang ke tempat-Mu yang kudus ini untuk memuji dan memuliakan nama Tuhan melalui doa dan nyanyian kami. Sebentar Tuhan, kami akan mendengarkan sebagian dari firman Tuhan. Berkatilah firman-Mu, karena curahkan Roh Kudus-Mu kepada hati dan pikiran kami, supaya kami dapat melakukan dan menghidupi firman-Mu di dalam kehidupan kami. Dalam nama Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Shalom saudara-saudari, mahasiswa-mahasiswi Universitas Sumatera Utara, Fakultas Kedokteran. Firman Tuhan yang sampai kepada kita di pagi hari yang indah ini, Ibrani pasal yang ke-13, dimulai dari ayat yang pertama sampai dengan ayat yang ke-9. Beginilah bunyi firman Tuhan. Peliharalah kasih persaudaraan. Jangan kamu lupa memberi tumpangan kepada orang, sebab dengan berbuat demikian, beberapa orang dengan tidak diketahuinya telah menjamu malaikat-malaikat. Janganlah kamu menjadi hamba uang, dan cukupkanlah dirimu dengan apa yang ada padamu. Karena Allah berfirman, Aku sekali-kali tidak akan membiarkan engkau, dan aku sekali-kali tidak akan meninggalkan engkau. Sebab itu dengan yakin kita dapat berkata, Tuhan adalah penolongku, aku tidak akan takut. Apakah yang dapat dilakukan manusia terhadap aku? Ingatlah akan pemimpin-pemimpin kamu yang telah menyampaikan firman Allah kepadamu. Perhatikanlah akhir hidup mereka dan contohlah iman mereka. Yesus Kristus tetap sama, baik kemarin maupun hari ini dan selama-lamanya. Tema yang sampai kepada kita di pagi hari yang indah ini, yaitu kasih. Saudara-saudari, mahasiswa-mahasiswa, mungkin kita sudah sering mendengar apa itu kasih. Apa yang sebenarnya arti kasih? Kita sering mengartikannya, kasih adalah perasaan sayang. Kasih juga sering kita artikan mau membantu sesama. Kasih juga sering kita artikan sebagai rela berkorban antara seseorang dengan yang lainnya. Sering juga kita artikan kasih itu orang yang berpacaran. Kenapa kita katakan orang yang berpacaran? Karena si cewek dan si cowok saling sayang dan saling mencintai. Itu sudah kita artikan sebagai kasih. Kasih juga kita lihat dari buah-buah roh. Sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, dan kelemah lembutan dan sebagainya. Maka kasih kita lihat orang yang sabar, yang tidak sombong, yang tidak iri hati, yang tidak meninggikan dirinya. Ayat ini menjelaskan kepada kita, jangan kamu lupa memberi tumpangan kepada orang. Ingat akan orang-orang hukuman. Ingat akan orang-orang yang diperlakukan sewenang-wenang.
Jangan mencemarkan orang. Jangan mencemarkan nama baik orang. Cukupkanlah dirimu. Jangan menjadi hamba uang. Karena Allah tidak akan meninggalkan kita. Sebagaimana Tuhan mengasihi kita, begitu jugalah kita mengasihi orang dan saudara-saudara kita. Sama seperti kita yang hadir ke tempat ini, dalam peribadahan ini, mahasiswa-mahasiswi kedokteran Universitas Sumatera Utara, dokter hendaklah memiliki kasih. Dokter hendaklah melihat kondisi antar sesama. Hendaklah dokter itu melihat kondisi masyarakat, kondisi kesehatan yang ada di sekitar kita. Jangan menjadi gelar dokter itu yang kita terima itu menjadi penyanjung gelar dokter. Jangan gelar itu meninggikan diri kita, meninggikan hati kita. Jangan gelar dokter itu kita buat untuk mencari uang sebanyak-banyaknya. Tapi hendaklah memikirkan kaum yang rendah, tapi jangan memikirkan uang yang beruang saja. Tetapi menemukan tanpa melihat siapa dia, apa latar belakang dan kondisi ekonominya. Maka saudara sudah memiliki kasih. Sama seperti yang terjadi sekarang ini, yaitu COVID-19. Ada para medis yang menolak para pasien yang terjangkit akibat COVID-19. Mereka tidak mengingat sumpahnya karena hanya mementingkan diri sendiri. Mereka tidak memiliki kasih sehingga mereka rela untuk menolaknya. Namun ada juga sebagian para dokter, para medis yang memiliki kasih. Ada yang sudah tua, yang rela berkorban, yang rela memberikan tenaganya, ilmunya, dan juga sumbangsinya untuk menyelamatkan orang-orang yang terjangkit COVID-19. Bahkan ada yang meninggal dunia. Begitu juga lah kita, saudara-saudara yang terkasih. Jangan memandang orang yang berjabatan, tetapi lihatlah orang di pinggir jalanan. Jangan ketika dipanggil untuk anak orang-orang pejabat, langsung kita bergegas untuk mengobatinya. Tetapi apakah kita sudah melihat kondisi orang jalanan, kondisi kesehatannya bagaimana? Tapi hendaklah kita saling mengasihi. Kita harus melihat bagaimana kondisi-kondisi kawan-kawan, teman-teman, kondisi kesehatan masyarakat dan lingkungan. Seperti Galatia 6 ayat 22 mengatakan, bertolong-tolonglah menanggung bebanmu, demikian kamu memenuhi hukum Kristus. Hendaklah kita menunjukkan kasih persaudaraan kita di tengah-tengah lingkungan kita, di tengah-tengah keluarga, di tengah-tengah persaudaraan, dan di tengah-tengah masyarakat kita. Kiranya dalam melakukan firman Tuhan, kita dikuatkan, kita diteguhkan dalam melakukan di dalam kehidupan kita sehari-hari. Amin.